Halil Al-Jailani atau Abu Ahmed dari Bahrain mendedikasikan hidupnya untuk anak yatim secara diam-diam. Dia sekarang usianya sekitar 60, tepatnya 67 tahun. Dia itu diam-diam menyumbangkan kehidupannya untuk mensukseskan para anak yatim menjadi pengusaha, menjadi orang-orang terpandang, orang-orang penting. Di luar dugaan, ada yang mengamati dari Kominfo mungkin, atau dari mana begitu, di dalam sebuah naskah itu dijelaskan, pokoknya ada sebuah lembaga, siapa orang yang mensukseskan para anak yatim, di mana kan anak yatim itu banyaknya terlantar ya, tidak bisa bersekolah, tidak bisa membeli baju, masa depannya itu benar-benar ketergantungan kepada lingkungan, tapi lingkungannya rata-rata yang ada di beberapa daerah itu tidak seperti dalam kisah ini. Semua anak yatim di bawah beliau itu sukses-sukses. Akhirnya dibuatlah sebuah skenario yang mengejutkan. Apa skenarionya? Mobilnya itu dipasang kamera, dikendalikan kameranya dari jarak jauh, bagaimana ekspresi beliau ketika mendapat kejutan. Begitu sampai di lampu merah atau perempatan, maka ditutuplah jalan itu, menunggu lampu berganti supaya berjalan. Tapi aneh, begitu berhenti, tiba-tiba datanglah orang yang berseragam dengan memakai nama beliau di punggungnya. Seragamnya sama, terus ada tulisan-tulisan menyebutkan terima kasih kepada beliau bahwa beliau adalah sebagai pahlawan. Selesai begitu, tiba-tiba ada mobil box menghalangi beliau, dan dia juga terpukau, ini apa kok seorang pahlawan nama dia. Barulah dia sadar, ini kayaknya para anak yatim yang pernah dia didik itu. Begitu lihat ke kiri dan kanan, mobil yang mendampinginya itu kacanya itu nutup semua. Asalnya kan terbuka, tiba-tiba menutup. Dan di kaca yang menutup itu logo atau foto-foto beliau itu terpampang di situ. Inilah salah satu motivasi ya, dan kisah nyata. Ini yang paling menarik itu adalah kisah-kisah nyata. Seperti halnya di Turki juga ada kisah menarik, seorang guru tanpa pamrih begitu naik pesawat terbang, tiba-tiba pilotnya mengucapkan Assalamualaikum dan selamat datang, menyebut nama bapak guru yang pernah mengajar dia. Selamat ulang tahun, dan tiba-tiba berdatanganlah para wanita cantik membawa kue ulang tahun kepada bapak guru tersebut. Akhirnya sang pilot datang, saya adalah murid bapak. Terjadilah peristiwa yang mengharukan dan menangis. Ini barangkali motivasi ya buat para guru. Begitu juga para dermawan yang peduli terhadap anak yatim. Mudah-mudahan cerita di gambar, ini kan visualnya, cerita-cerita dari awal tadi sampai di cerita yang terakhir, yaitu seorang guru dari Turki. Dalam kisah sebelumnya juga kita sudah mengangkat cerita yang sama dahsyatnya seperti ini, yaitu seorang anak yang belajar di bawah penerangan sinar lampu listrik jalanan. Jadi kalau malam hari anak itu belajar di pinggir jalan karena ada lampu listrik. Setelah malam hari larut barulah dia tidur. Dan setiap hari terpantau oleh CCTV, dan CCTV itulah yang ditayangkan di media sosial, dan akhirnya ada konglomerat dari Arab Saudi yang terenyuh. Nah, Sultan itu sampai mengunjungi rumah yang melakukan pendidikan anak sehingga sesalah itu. Nah, barangkali kisah-kisah seperti ini perlu diangkat, bahwa medsos saat ini memang dahsyat luar biasa untuk dunia pendidikan saat ini. Seperti halnya Kang Deddy Mulyadi mengangkat Fahmi yang ditinggal oleh istrinya di malam pertama. Pura-pura pesan ayam geprek, tapi ternyata menghilang untuk menemui pacarnya, Ardiaman Lase namanya. Dan kini Fahmi diduga akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten atau Kota Bogor, atau mungkin juga dicalonkan sebagai lurah di lokasi tersebut. Isunya kan seperti itu, gara-gara media sosial. Nah, kisah-kisah yang seperti ini, seperti tampak di gambar, ini perlu kita angkat
dan mungkin kisah-kisah lokal yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya kan banyak kisah-kisah seperti ini sebenarnya, hanya mungkin orangnya banyak yang tidak mau. Mengapa tidak mau? Nah, mari kita dengarkan dulu kisah berikut ini yang pernah saya alami ketika berada di Tanah Suci. Orang menangis gara-gara saya mengamati dan menyampaikan pesan. Haji dari Al Jazira, Kota Bekasi, tampak sedih ketika saya berbicara kepada dia. Kok doanya itu khusyuk sekali gitu. Saya ceritakan waktu berdoa di beberapa lokasi. Kok dia malah sedih sekali tampaknya. Terus dia cerita, begini ceritanya. Alkisah seorang nabi, tiba-tiba ada yang menghampiri. Ya Rasulullah, Anda berdoa apa? Setiap Anda berdoa selalu dikabulkan Allah. Kaget. Rasulullah itu kaget sekali. Doa yang mana gitu? Ceritakanlah doa di sini yang terakhir itu ketika ada tanah kering di suatu desa, begitu kelihatannya orang-orang itu ingin sekali menerima hujan, dan setiap masyarakat itu setiap hari selalu berupaya gimana caranya supaya datang turun hujan, tapi tidak dikabulkan Allah. Ketika Nabi itu datang di satu tempat itu, kemudian dia berdoa. Begitu beliau pergi, maka turunlah hujan yang sangat lebat membasahi bumi, dan masyarakat pun begitu senangnya. Itu yang dia ceritakan. Dia menangis dan meneteskan air mata. Ya Allah, berarti selama ini saya berdoa itu ada yang mengintip, ada yang menyaksikan. Dia punya anggapan doa yang disaksikan oleh manusia itu pahalanya hilang. Jadi doa itu harus betul-betul pribadi. Menurut penjelasan dari Jemaah Al-Jazira tahun 2015 kalau nggak salah pada saat itu. Saya jadi merasa bersalah. Saya pun minta maaf bahwa saya sudah tidak sengaja menyaksikan di antara semua jemaah itu beliau doanya yang paling khusyuk dan selalu menyendiri. Jadi tidak doa bareng-bareng, tapi doanya menyendiri dan khusyuk sekali. Dan ketika saya berbicara hal seperti itu, maka keluarlah riwayat. Oh, ternyata mengapa dia berdoanya selalu menghindar dan tidak ingin ketahuan orang. Ketika saya berbicara seperti itu, dia mengeluarkan riwayat. Jadi orang itu ternyata dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang dia terima berupa riwayat-riwayat. Salah satu contohnya lagi, saya masih dengan Jemaah Al-Jazira mengamati seorang anak muda menggendong ibu-ibu yang sudah renta mengelilingi Ka'bah, ya, tawaf. Ya Allah, kata saya itu sampai luar biasa sekali, dan padahal anaknya kelihatannya yang mengikuti banyak, tapi dia nggak mau dibantu sama yang lain. Dia tetap. Jemaah Jazira bisik-bisik kepada saya. Itulah kisah Al-Qarni, katanya. Kalau buka pasti sedih. Waduh, saya penasaran. Akhirnya saya pun membaca beberapa naskah dan saya tulis ulang dalam bentuk cerita lain. Begitu juga hari ini ada cerita yang lebih menarik. Terima kasih Bu Hendri dari pensiunan di SMA 5 Kabupaten Bekasi Grand Wisata. Saya juga sama. 1 tahun yang akan datang akan pensiun juga seperti Bu Hendri, maka saya senang dengan cerita-cerita seperti ini. Maka pada hari ini juga saya sedang membuat karya, yaitu membuat sebuah masjid secara diam-diam dari bahan bambu dan tempat peribadatan untuk orang-orang non-muslim yang di sebelahnya. Nah, inilah salah satu contoh musola atau masjid di atas rawa, namanya Gubuk Apung. Karena selama sekolah ini berdiri,
Mulyadi tidak pernah ada anak yang salat berjamaah karena tidak ada lokasinya. Kali ini saya coba membuat bahan bangunan berdasarkan kondisi yang ada, karena di sini adanya ilalang, ya mempergunakan ilalang seperti oleh dua penganut agama yang berbeda. Ketika orang sedang sholat duhur, asar begitu, kemudian untuk orang yang kebaktian juga ada di bawah. Oleh sebab itu sekarang kita kasih bangunan yang berbeda supaya dua-duanya tidak usah saling menunggu. Nah, ini atapnya diantaranya mempergunakan atap jerami seperti ini. Ini buatan sendiri ya, ini buatan sendiri. Ini salah satu contoh seperti ini, nanti akan diangkat ke permukaan di sana. Karena memang di sini kebanyakan ilalang ya, ilalang inilah barangkali yang dimanfaatkan untuk menjadikan tempat peribadatan. Kalau musola sudah jadi, walaupun darurat, kalau hujan ya basah, tapi ini adalah untuk orang-orang yang non-muslim supaya tidak berebut lokasinya. Kembali kepada peristiwa Fahmi yang sekarang ini tampaknya digadang-gadang untuk menjadi lurah atau menjadi anggota dewan. Prosedurnya pun sudah diajarkan oleh Kang Deddy Mulyadi, bagaimana strategi dan lain sebagainya. Yang paling menarik lagi, Kang Deddy Mulyadi itu membawa Fahmi selalu menjadi viral. Kalau kemarin Endeh viral, tapi karena Endeh ternyata memilih dengan pacarnya yang tukang bumbu, tidak viral lagi, sehingga diganti dengan kegiatan lain. Yang paling menarik, Kang Deddy Mulyadi ini cukup kreatif. Karena apa? Ternyata semua program-program itu disampaikan ketika berdialog dengan Fahmi. Salah satu contoh, di dalam gambar berikut ini anggota dewan dengan Kang Deddy Mulyadi. Walaupun penonton itu yang ingin tahu tentang cerita Fahmi, tapi diselingi ya, bagi orang-orang yang penasaran dengan cerita Fahmi yang ditinggal oleh istrinya di malam pertama itu, menarik perhatian dunia maya kan. Nah, pada saat itulah kesempatan Deddy Mulyadi atau KDM, Kang Deddy Mulyadi itu memberikan info-info tentang kemacetan, info-info tentang pembangunan BTN, info-info tentang apa saja, sehingga informasi pencalonan dia menjadi gubernur pun sampai kepada masyarakat. Padahal orang inginnya nonton Fahmi. Sampai Fahmi pun ada yang nyumbang 20 juta, ada yang mengundang untuk podcast, untuk menciptakan lagu bareng-bareng, dan masih banyak lagi diekspos oleh Kang Deddy Mulyadi. Apakah amal seperti ini harus disembunyikan? Kontras sekali ya dengan cerita-cerita di awal video ini. Konten ini kan awalnya ceritanya seperti itu, membuat rahasia-rahasia. Saya yakin dengan cara seperti ini juga bagian daripada ibadah untuk memotivasi. Wallahu alam. Bagi yang ingin tahu tentang kisah real dari cerita-cerita yang saya ungkapkan ini, silahkan saja buka konten-konten di channel Waglu Gubuk Apung atau Alet TV. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk bekal di akhirat nanti. Dan pada saat di dunia ini kita bisa berbuat semaksimal mungkin di jalan Allah. Semoga Allah nanti melimpahkan rahmat kepada kita semua yang berbuat baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.